Shalom jemaat terkasih yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali kali ini dengan saya untuk inspirasi hari ini. Tema yang akan kita kupas hari ini itu adalah bagaimana kita berteman di dalam dunia. Yang pertama, kita ada 2 poin yang akan saya sampaikan untuk kita sama-sama belajar hari ini. Yang pertama adalah kita harus bijak memilih teman untuk di dalam dunia ini. Kita buka satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini kita banyak sekali bergaul dengan banyak orang. Kita banyak sekali berkomunitas dengan banyak orang. Tetapi di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa kita harus bijak memilih pergaulan yang baik. Kenapa kita harus memilih pergaulan yang baik? Karena saat kita bergaul dengan teman kita yang buruk atau memberikan pengaruh yang buruk, maka itu akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Contoh di dalam Alkitab, di mana saat itu Lot yang hidup di dalam kota Sodom dan Gomora, di mana saat itu Lot sebagai orang yang percaya sama Tuhan, dia tahu kebenaran, dia tahu itu kebaikan. Tapi karena pengaruh semua orang yang di dalam kota Sodom dan Gomora, akhirnya Lot juga ikut terseret di dalam banyak dosa. Tapi untung Tuhan melalui Abraham menyelamatkan dia dan keluarganya. Jadi sekali lagi poin yang pertama, bagaimana kita harus berteman di dalam dunia ini? Yang pertama, kita harus bijak memilih teman. Kita harus bijak sekali memilih pergaulan kita. Karena kalau tidak, maka kita sebagai anak-anak Tuhan justru kita akan yang terseret di dalam pergaulan yang buruk, yang akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kedua dan poin yang kedua ini juga penting buat setiap kita. Bagaimana kita harus berteman di dalam dunia. Yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat 16, di mana Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yesus sendiri berkata bahwa kita ini seperti kita seperti domba di tengah-tengah serigala, di mana banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk di dalam dunia ini. Maka kita harus cerdik seperti ular, tapi kita juga harus tulus seperti merpati. Bagaimana menjadi cerdik di dalam dunia ini? Mari kita mau menyimak kisah bendahara yang tidak jujur di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Saya akan tidak membacakan semua ayatnya. Saya akan tidak membacakan semua ayatnya, tetapi saya akan coba bercerita bagaimana bendahara yang tidak jujur ini dipuji oleh tuannya. Dalam kisah ini diceritakan bahwa dia korupsi. Dalam dunia modern ini dia korupsi uang bosnya atau tuannya. Tetapi karena dia sudah hampir ketahuan korupsi, maka dia membuat suatu cara atau strategi, di mana dia dikatakan di ayat yang ke-5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah, buat surat hutang yang lain juga 50 tempayan." Kemudian juga dia berkata kepada orang yang lain, "Berapa hutangmu kepada tuanku?" 100 pikul gandum. Ayat yang ke-7 dikatakan, "Buat surat hutang yang lain 80 pikul gandum." Kemudian ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, ini yang penting. "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur,
supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah yang abadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat dikasih Tuhan, kita bukannya tidak boleh mencari uang sebanyak mungkin, bukannya kita tidak boleh menjadi orang kaya, tetapi di dalam poin yang kedua ini saya katakan bahwa mamon atau harta itu kita pakai untuk mengikat persahabatan dengan dunia, kita pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Kenapa bendahara yang tidak jujur ini dipuji oleh tuannya? Karena dia memakai strategi. Dia mendiskon hutang tuan-tuannya itu kepada yang berhutang pada tuannya. Kalau suatu saat dia dipecat oleh tuannya, dia bakal masih menerima belas kasihan dari orang-orang yang didiskon hutangnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ini, kita boleh bekerja sekeras mungkin, kita boleh mempunyai banyak harta, banyak uang, tapi pakailah harta itu untuk kepentingan duniawi saja, bukan untuk kerajaan sorga, sehingga akhirnya kita jauh dari Tuhan karena mengejar harta itu. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada mamon dan kepada Tuhan atau Bapa yang di sorga. Kalau kita cinta uang, mamon itu daripada Tuhan sang pemberi berkat, maka kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kita terhilang. Tapi pakailah mamon itu, uang itu, untuk mengikat persahabatan dengan dunia, untuk kita bisa menggunakan demi memperlebar kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, kita harus bijak memilih teman, pergaulan di dalam dunia ini. Dan yang kedua, kita harus juga bijak mempergunakan mamon itu. Kita harus cerdik mempergunakan mamon atau uang itu untuk bisa mengikat persahabatan dengan dunia. Tapi yang terakhir, kita juga harus tetap tulus demi memperlebar kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, itulah inspirasi hari ini. Jadi bagaimana berteman dengan dunia ini? Yang pertama, kita harus bijak memilih teman, bergaul dalam dunia ini. Dan yang kedua, kita harus bisa mempergunakan mamon itu atau uang atau harta itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk mengakhiri inspirasi hari ini. Mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau kami boleh mendapatkan inspirasi Tuhan lewat firman-Mu, bagaimana kami berteman di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kami hikmat yang terbaik, bagaimana kami bijak memilih teman, dan Kau juga memberikan kami hikmat bagaimana kami bisa mempergunakan mamon atau uang kami itu Tuhan, untuk bisa memperlebar kerajaan dunia ini, menjaring banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu hari ini Tuhan. Amin.